Indonesia merupakan negara maritim di mana sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Hal ini dikonfirmasi dari data Kementerian Kelautan dan Perairan, di mana luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta kilometer persegi, sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta kilometer persegi. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2017, secara resmi Indonesia mengklaim 2.590 pulau bernama ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga pulau bernama di Indonesia bertambah menjadi 16.056 pulau. Indonesia juga merupakan negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, atau disebut sebagai Marine Mega Biodiversity. Laut Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang. Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang padat. Dengan padatnya penduduk ini, terdapat salah satu masalah yang sering kita temui, yaitu sampah plastik yang semakin meresahkan terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Cukup banyak individu yang makin konsumtif, tetapi tidak acuh terhadap permasalahan yang sebenarnya ia ketahui. Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi yang konsisten selama beberapa tahun belakangan. Hal ini dikarenakan oleh populasi masyarakat yang semakin bertambah dan daya beli masyarakat yang terus meningkat bersamaan dengan pendapatan mereka. Dengan adanya perkembangan ekonomi, maka akan ada peningkatan produksi barang. Adanya peningkatan produksi barang akan membuat masyarakat semakin terbuka untuk melakukan berbagai pilihan. Plastics take the stage at an international exhibit in Amsterdam. The ingenious alchemy of coal and oil provides the material. Ingenious machinery presses and stamps and molds the material into a wide variety of products, articles for household use, as well as tools for industry. The horizons of plastic are lengthening and strengthening too. In the world of tomorrow, plastics will certainly call the tune. Banyaknya produksi barang di pasaran yang menggunakan kemasan yang tidak ramah lingkungan, yang kemudian menjadi salah satu faktor meningkatnya volume sampah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2018 sampai 2020, produksi sampah di salah satu kota Indonesia yaitu Surakarta mencapai 326 sampai 342 ton per hari. Di tiap kota Indonesia, akibat perilaku konsumtif ini, sampah yang ditimbulkan juga kian menambah persoalan menjadi rumit. Pada saat ini, masalah sampah plastik yang diakibatkan sifat konsumtif sudah dengan mudah dapat mencapai lautan dan mencemari lautan. Sampah yang dibuang sembarangan, tidak dikelola dengan baik, akan terbawa air hujan ke sungai yang akhirnya sampai ke laut. Sehingga jika sampah plastik mencemari lautan, maka akan mengakibatkan ekosistem laut rusak, terutama hewan, terumbu karang, dan tumbuhan. Dengan demikian, sudah beragam solusi dan inovasi yang ditawarkan. Namun, sampai saat ini belum ada yang betul-betul efektif untuk menangani permasalahan ini. Melihat banyaknya sampah plastik masuk dan mengalir melalui sungai, kami benar-benar ingin melakukan sesuatu tentang hal tersebut. Akhirnya, kami memiliki sebuah solusi untuk mengurangi sampah plastik di laut. Kami datang dengan sebuah gagasan bernama Bubble Barrier sebagai solusi untuk mengurangi sampah plastik di sungai. Bubble Barrier ini mempunyai konsep yang sederhana.
gelembung udara yang dibuat oleh kompresor yang disambungkan selang berlubang. Selang berlubang yang membentang di bagian bawah permukaan air akan menghasilkan gelembung udara. Gelembung yang naik akan membawa plastik ke permukaan. Kami mengarahkan limbah dan plastik yang mengapung ke tempat penampungan sampah, sehingga pemanfaatan gelembung udara dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam pembersihan sampah, dan meningkatkan keanekaragaman yang ada di laut. Harapannya, pemanfaatan gelembung udara sebagai penyaring sampah ini dapat dimanfaatkan di Indonesia sebagai salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik di laut dan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Sesuai dengan SDG, yaitu sebuah agenda pembangunan dunia yang bertujuan kesejahteraan manusia secara global. Fokus utama kami adalah pada poin 6, yaitu air bersih dan sanitasi, clean water and sanitation, yaitu menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Dan poin 14, yaitu kehidupan bawah laut, life below water, yaitu melestarikan dan menjaga kesinambungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan.